Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, sekarang kita masuk kembali ke materi tentang akuntansi koperasi. Yang selanjutnya adalah materi tentang akuntansi koperasi simpan pinjam. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat akun perkiraan atau membuat jurnal umum. Ibu yakin saudara ketika semester 1 pun sudah belajar tentang ini pada mata kuliah pengantar akuntansi. Saudara malah sudah membuat laporan keuangannya secara lengkap, laba rugi dan juga neraca, kertas kerja itu sudah saudara buat. Hingga jurnal penutup pun saudara sudah buat semuanya. Ini hanya kita menerapkan akuntansi di dalam koperasi. Nah, kita ikuti sesuai dengan aturan akuntansi koperasi ini. Sekarang kita lihat, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang pemupukan dana dari para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan dana. Jadi dana itu diperoleh dari anggota, lalu setelah dikumpulkan dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Kegiatan utama dari koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi. Jadi anggotanya bisa menyimpan juga dalam beberapa bentuk simpanan. Ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela. Nah, dana yang disimpan itu pun nanti digunakan untuk meminjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Meskipun pemupukan modal dilakukan koperasi dari para anggotanya, sering sekali jumlah uang yang dipinjam oleh anggotanya lebih besar dari modal yang dimiliki oleh koperasi. Nah, jadi kalau seandainya hanya dana dari anggota saja yang kita andalkan untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang memerlukan, mungkin dananya tidak begitu besar, tidak cukup untuk meminjamkan kepada anggota yang memerlukan. Maka koperasi juga menerima pinjaman dari pihak ketiga atau dari luar, seperti dari koperasi lain atau dari bank atau dari ya biasanya bank yang tempat meminjam pihak ketiga dari koperasi ini. Nah, berarti dana yang didapat dari koperasi simpan pinjam ketika dia memberikan pinjaman kepada anggotanya, pertama dananya adalah dari anggota itu sendiri. Dari anggota itu sendiri dia menyimpan berupa simpanan pokok. Ketika berdiri pertama kali koperasi sudah dinyatakan di sana kalau simpanan pokok itu setiap anggota wajib menyetorkan simpanan pokoknya berapa gitu. Nah, itu merupakan modal bagi koperasi. Lalu ada simpanan wajib juga, setiap bulannya ada simpanan yang diwajibkan untuk setiap anggota menyimpan berapa. Nah, itu juga merupakan bagian dari modal yang bisa nanti digunakan untuk dipinjamkan kepada anggota yang lain. Lalu juga ada yang namanya simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela ini tergantung tidak ditetapkan berapa nilainya. Itu terserah anggota mau menyimpan berapa. Nanti simpanan sukarela itu juga akan mendapatkan bunga dari koperasi. Nah, lalu dana yang didapat lagi dari kreditur yang seperti sudah kita bahas tadi, dari kreditur dari bank mungkin ya. Lalu baru uang yang ada itu dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Nah, ini contoh soal ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ketika kita membuat akun perkiraan atau membuat jurnal umum. Sama ini nama PT-nya itu juga semua datanya sama. Ini transaksi yang terjadi pada bulan berapa nih ya? Bulan April dan bulan Mei tahun 2017. KSPSS ini sudah ada jurnal umumnya kita bahas pada pertemuan kemarin. Nah, ini dia jurnal umumnya. Nah, ini dia jurnal umumnya. Nah, kelanjutan dari jurnal umum, tentu setelah itu kita harus membuatkan buku besarnya. Nah, saudara sudah tahu itu, saudara sudah belajar pada pengantar akuntansi 1, kita setelah jurnal umum kita buat buku besar dari masing-masing akun yang ada. Kas kita buatkan buku besarnya tersendiri, simpanan pokok kita buatkan akun buku besarnya, akun simpanan pokok kita buatkan buku besarnya tersendiri, peralatan kantor buat buku besarnya, lalu utang usaha juga dibuat buku besarnya. Semua akun yang ada di sini buatkan dalam buku besarnya masing-masing, masukkan ke dalam buku besarnya masing-masing. Kas kita lihat, kas ini banyak ini yang terdapat pada pencatatan kas. Nah, itu kita buatkan buku besarnya kita masukkanlah ke dalam buku besar dinamakan dengan buku besar kas. Nah, ini dia buku besarnya. Buku besar adalah buku jurnal koperasi. Jadi jurnal yang ada di dalam jurnal umum itu diposting ke buku besar.
Proses postingan dilakukan transaksi per transaksi, jurnal per jurnal. Jadi kita masukkan satu transaksi itu. Yang pertama adalah transaksi atau nama akunnya kas. Nah, semua yang berhubungan dengan kas kita masukkan ke dalam tabel sini. Ya, lalu seperti ini cara membuat buku besarnya, tabelnya seperti ini nama akunnya. Biasanya nama akun Aktiva itu satu kodenya ya. Jadi kalau dia akun Aktiva kan banyak, ada Aktiva lancar pun banyak, ada kas, ada sewa dibayar di muka, ada perlengkapan. Nah, itu tuh dikodekan dengan 10 berapa. Kalau kas yang pertama kali mungkin 101. Nanti sampai kepada piutang, ada lagi persediaan, ada lagi tanah, bangunan. Nah, itu semua satu kode awalnya karena itu adalah Aktiva. Karena dia kas kita kodekan 101. Lalu di sini kita buatkan keterangannya. Ini tanggal transaksinya, ini diambil dari jurnal umum. Lalu ini angka-angkanya. Kita lihat tanggal 2 bulan 4 ada setoran simpanan pokok. Jadi ini catatan kita ini adalah mencatat semua kas yang terjadi di dalam jurnal umum tadi. Tanggal 2 bulan 4. Nah, berarti ini kasnya ada di debit sebesar 100 juta. Itu terjadi, kas itu bernambah ke dalam jurnal umum itu karena adanya simpanan pokok. Maka kita tuliskan seperti itu. Simpanan pokok 100 juta. Kas itu bertambah karena ada simpanan pokok 100 juta. Tanggal 6 kita lihat ada lagi yang berhubungan dengan kas, yaitu kas kita keluarkan sebanyak 7 juta. Nah, itu juga kita tuliskan di dalam buku besar. Nah, di sini tanggal 6 pembelian peralatan kantor 7 juta. Nah, kalau kita keluarkan atau dia kas berada pada sisi kredit, maka saldonya ini nanti mengurang dia. Awalnya kan dia di debit, setoran awal ini, simpanan pokok ini dia di debit. Lalu setelah itu tanggal 6 ada kas berada pada sisi kredit. Maka saldonya nanti kita kurangkan jadinya 100 juta kurang 7 juta. Kenapa kita kurangkan? Karena dia satu di debit, satu di kredit, maka dikurangkan. Kalau sama-sama di debit kita tambahkan. Nah, kita lihat lagi tanggal 7 bulan 4 ada lagi transaksi berhubungan dengan kas, yaitu membeli perlengkapan kantor. Maka kas berada pada sisi kredit. Nah, itu juga kita tuliskan di dalam jurnal umum, pembelian perlengkapan 2 juta. Saldo lagi tanggal 7 bulan 4 itu adalah 91 juta. Dari mana dapatnya? Yaitu 93 dikurang 2 juta. Kita lihat lagi transaksi yang berhubungan dengan kas tanggal 5. Tanggal 2 bulan 5 lagi. Itu ada simpanan wajibnya 5 juta. Nah, berarti nanti dia berada pada sisi debit. Lalu ada kasnya karena ada utang bank, berarti kasnya berada pada sisi debit. Ada lagi simpanan sukarela, berarti berada pada sisi debit. Coba kita lihat tanggal 2 bulan 5, 5 bulan 5, dan 6 bulan 5. Ini dia 2 bulan 5, 5 bulan 5, dan 6 bulan 5. Berada pada sisi debit karena adanya simpanan wajib nilainya 5 juta. Berada pada sisi debit karena adanya pinjaman dari bank, maka kas berada pada sisi debit. Lalu adanya simpanan sukarela. Nah, dari saldo ini awalnya 91, kalau ada penambahan dari kas maka kita tambahkan. Saldo 91 tambah dengan 5 juta dapat 96. Lalu ada penambahan lagi karena kita meminjam uang dari bank, uang kas kita bertambah banyak sebanyak 60 juta, maka kita tambahkan lagi 96 tambah 60 juta dapatnya 156. Begitupun selanjutnya 156 tambah dengan 12, saldonya 168 sampai tanggal 6 bulan 5. Kita lihat lagi kas yang terjadi di jurnal umum tersebut, piutang usaha. Nah, ini ada pembayaran piutang dari anggota yang meminjam kepada koperasi. Nah, ada penerimaan sebanyak 120 juta. Bukan penerimaan ya, ini kita memberikan pinjaman kepada para anggota koperasi sebanyak 120 juta, maka uang kasnya kita keluarkan sebanyak 120 juta. Lalu tanggal selanjutnya ada kas yang kita terima. Nah, kas diterima itu adalah dari pinjaman ini, dia menyerahkan sebagian nilai pokok piutang yaitu 12 juta telah dipulangkan kembali oleh orang yang meminjam di atas ini. Sebanyak 12 juta sudah dipulangkan. Lalu ada penerimaan jasa pinjaman, ini menjadi bagian dari pendapatan kita nantinya, partisipasi jasa pinjaman ini. Lalu ada partisipasi jasa provisi. Partisipasi jasa provisi ini hampir sama seperti biaya ADM gitu ya. Jadi dikenakan ketika pertama kali melakukan transaksi atau melakukan permintaan peminjaman, dia dikenakan biaya. Nah, biayanya itu akan menjadi pendapatan bagi koperasi ini. Selain dari biaya bunga, juga
menjadi pendapatan bagi koperasi atau disebut dengan istilah partisipasi jasa pinjaman. Nah, kas terjadi 18 juta menerima tanggal 29 dan tanggal 10-nya ada mengeluarkan sebanyak 120 juta. Kita lihat di buku besarnya, ini dia. Nih, pinjaman kita keluarkan kas sebanyak ini, lalu dikurangkan dengan berapa saldo terakhir tadi. Lalu ada penambahan kas 18 juta, maka ditambahkan 48 tambah dengan 18. Selanjutnya yang terakhir ada kas tanggal 30, yaitu kita membayar beban gaji dan beban bunga sebanyak 2.100.000. Lalu tanggal 31 kita membayarkan utang kita ketika kita membeli peralatan, kita bayarkan sebanyak, nah ini kan kita membeli peralatan dengan cara tunai dan juga dengan cara kredit. Nah, tunai masih ada dengan kredit 15 juta. Yang 15 juta itu kita bayarkan di tanggal 31 sebanyak 9 juta. Maka kas itu kita tuliskan kembali, dia masukkan ke dalam buku besarnya seperti ini. Ini pembayaran beban gaji, ini pembayaran utang usaha. Maka didapatlah angka terakhir dari kas itu sebanyak 54.900.000. Nah, angka ini yang nanti kita masukkan ke dalam neraca saldo. Jadi tidak lagi yang kas yang pertamanya atau yang transaksi kita yang keduanya, tapi sudah semua keseluruhan dari nilai kas yang telah kita catatkan di dalam buku besar ini akan kita tuliskan di dalam neraca saldo. Nah, yang akan kita buatkan lagi di dalam buku besar yang akan kita buatkan lagi adalah semua akun yang ada di dalam jurnal umum ini. Kalau seandainya jurnal umum ini ada simpanan pokok, maka harus ada buku besar simpanan pokok. Kalau ada peralatan kantor, harus ada buku besar peralatan kantor. Jadi semuanya harus kita buatkan buku besarnya, kecuali akun-akun yang sama. Kalau kas dia sama, maka itu kita masukkan dalam satu akun yang sama. Kalau seandainya pinjaman anggota dia sama, itu kan piutang usaha ini karena ada anggota meminjam, maka kita masukkan ke dalam buku besar yang sama. Lalu nanti kita juga adu dia atau masukkan dia kembali dengan pembayaran dari piutang anggota itu. Nah, ini ketika dia meminjam, ini ketika dia membayar, maka itu akunnya menjadi sama. Piutang anggotanya, piutang usaha dengan piutang anggota. Begitupun dengan ini tadi peralatan kantor ini utang usaha, kita ada pertama kita membuatkan buku besarnya utang usaha kita sebanyak ini, lalu ternyata di akhir bulan kita lakukan pembayaran, itu nanti kita adu juga utang usaha bisa dilakukan. Nah, kita sudah paham kita baru digunakan ini ternyata tanggal 30 sudah mulai anggota ini mengembalikan angsuran dari piutang yang mereka pinjam tersebut sebanyak 120 juta. Maka piutang anggota lagi berjumlah hanya 108 juta. Jadi yang ini kita ambil dari buku besar yang ini. Nah, awalnya dia pinjam di bulan tanggal 10 sebanyak 120 juta, di tanggal 29 dipulangkannya. Pokoknya itu yang 120 juta ini dipulangkannya sebanyak 12 juta. Maka piutang yang tersisa lagi yaitu sebanyak 108 juta. Dia berada pada sisi debit. Jadi akun normal dari masing-masing posisinya yang berada pada posisinya masing-masing dari akun ini, saudara harus paham piutang ini kan bagian dari aktiva. Aktiva kalau dia bertambah dia berada pada sisi debit, maka dia berada di debit. Perlengkapan juga masih bagian dari aktiva. Pembelian perlengkapan di dalam soal tadi ada dengan nilai sebanyak 2 juta secara tunai, maka itu kita tuliskan, kita buatkan buku besarnya di debit sebesar 2 juta. Peralatan juga begitu, kita membeli peralatan nilainya adalah sebanyak 2 juta. Nah, sebentar ya. $22 juta itu ya. Peralatannya 22 juta. Lalu perlengkap utang akun normalnya berada pada sisi kredit. Kita lihat utangnya pertama adalah tanggal yang ada di buku besar utang usaha tanggal 6 sebanyak 15 juta karena membeli peralatan. Lalu di tanggal 31 dibayarkan utang itu sebanyak 9 juta. Maka buku besar dari utang usaha itu seperti ini. Kreditnya 15 juta ketika pertama kali dia membuat utang, dia berada pada sisi kredit.
ketika dibayarkan dia sebagian di tanggal 31-nya, maka dia berada pada sisi debit karena hutangnya berkurang. Maka hutang sekarang bersisa lagi adalah 6 juta. Dia berada pada sisi kredit karena sisi normal dari hutang ini adalah kredit. Simpanan sukarela juga begitu. Ini adalah bagian dari modal. Ini masuk ke dalam sisi kredit. Jadi sebanyak 12 juta sisi kredit. Lalu hutang bank juga begitu, sebanyak 60 juta. Tuliskan lagi. Simpanan pokok juga kita buatkan. Pokoknya semua yang ada di dalam jurnal umum harus buatkan buku besarnya. Simpanan wajibnya, partisipasi jasa pinjamannya, dan partisipasi jasa provisinya, beban gaji, dan beban bunga. Semuanya kita buatkan buku besarnya. Sehingga setelah kita dapatkan angka-angka di masing-masing akun buku besar ini, itulah angka-angka yang akan kita masukkan ke dalam neraca saldo nantinya. Nah, sudah dapat angkanya ini, ternyata beban bunga nilainya adalah 900.000, beban gaji nilainya 1.200.000. Itu angka-angka yang kita masukkan. Yang paling banyak di sini adalah pencatatannya, yaitu transaksi tentang kas. Nah, kas nilainya segini, 54.900. Piutang 108. Itu yang kita masukkan ke dalam neraca saldo. Jadi tugas kita selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Kembali kita tuliskan di sini semua akun yang ada. Lalu total masing-masing yang sudah kita tuliskan di dalam buku besar, tuliskan kembali, jangan terbalik-balik letaknya, di debit jangan di kredit jangan di debit. Saudara sudah paham kan mana-mana saja yang berada pada sisi debit dan mana berada pada sisi kredit. Nah, totalnya sama, 189 juta, 189 juta. Nah, kalau kita ingin membuatkan laporan keuangan yang selanjutnya yang berupa kertas kerja, laporan laba rugi dan juga neraca, maka kita harus melihat apakah semua data ini sudah betul-betul merupakan yang menjadi beban itu telah betul-betul terjadi pada bulan ini, yang menjadi pendapatan juga apakah betul-betul sudah terjadi pada bulan ini. Nah, karena mungkin tidak semua beban yang tercatat di sini semuanya telah betul-betul menjadi beban di bulan sekarang, atau semuanya yang kita miliki sudah terpakai di bulan sekarang, apakah dia masih bersisa atau tidak. Nah, itu memerlukan penyesuaian. Jadi kita lihat pada akhir bulan, apakah yang kita beli itu berupa perlengkapan dia sudah habis misalnya. Oh, ternyata perlengkapan kita masih bersisa pada tanggal 31-nya. 31 bulan tersebut masih bersisa nilai perlengkapan kita. Maka itu kita tuliskan berapa sisanya, karena tidak semuanya yang menjadi beban pemakaian perlengkapan. Jadi tidak semuanya perlengkapan itu habis terpakai. Lalu sama juga dengan peralatan itu memerlukan penyusutan. Kita hitung dia depresiasinya berapa, nilai penyusutannya berapa, dengan cara apa? Mungkin dengan cara garis lurus, metode angka tahun, atau metode berganda. Itu nanti sudah pelajari juga di mata kuliah akuntansi, pengantar akuntansi 2. Nanti setelah MIT mungkin belajar itu tentang persediaan, atau menjelang MIT saudara belajar tentang persediaan. Jadi ada pencatatan tentang bagaimana cara menghitung nilai penyusutan dari aktiva tetap, maksudnya ya. Ada dengan metode angka tahun, garis lurus. Nah, itu didapat angkanya, ternyata peralatan itu telah menyusut dia sekian persen atau berapa nilai rupiah yang telah tersusut. Maka itu kita juga buatkan penyesuaiannya. Lalu ada juga di sini, nah ini ya jurnal penyesuaiannya yang harus kita sesuaikan. Untuk soal yang di atas ada beban bunga simpanan sukarela anggota untuk bulan Mei sebanyak 240.000 belum dicatat dan belum dibayarkan. Nah, ini berarti kewajiban dari koperasi untuk memberikan bunga kepada anggotanya yang telah menyimpan uang secara sukarela. Jadi simpanan sukarela itu akan mendapatkan bunga. Ini untuk memotivasi agar anggotanya mau menyimpan ke dalam koperasi, sehingga dia ada balas jasa yang dapatnya itu berupa bunga. Nah, ini sudah terjadi, ini sudah menjadi beban pada bulan bersangkutan, tapi belum kita bayarkan. Di sini kan dibunyikan belum dibayarkan atau belum dicatatkan. Nah, itu harus kita buatkan penyesuaiannya. Mungkin juga nanti ada yang namanya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu mungkin saat kita membuatkan ini dia masih berupa sewa dibayar di muka. Tetapi setelah akhir bulan mungkin tidak semuanya lagi menjadi sewa dibayar di muka. Ada sebagian yang sudah menjadi beban. Maka kita tuliskan, kita buatkan penyesuaiannya, berapa yang sudah menjadi beban dan berapa yang masih menjadi sewa dibayar di muka.
Nah, coba kita lihat setelah dihitung ternyata perlengkapan kantor tersisa lagi adalah 1.900.000. Kita lihat mana perlengkapan kantor ini, dia perlengkapan kantornya adalah 2 juta. Yang masih tersisa adalah 900. Berarti yang terpakai adalah sebanyak 100. Nah, itu yang kita buatkan penyesuaiannya. Kita kurangkan nanti ini perlengkapan tidak lagi 2 juta tapi sudah menjadi 1.900.000. Telah berkurang sebanyak 100. Ini beban penyusutan peralatan kantornya telah menyusut sebanyak 120 tapi belum dicatat. Nah, peralatan ini ada akumulasi penyusutannya, ada beban penyusutan, ada beban akumulasi penyusutannya. Itu harus dicatatkan di dalam jurnal penyesuaian. Nah, ini dia jurnal penyesuaiannya. Debitnya adalah beban pemakaian perlengkapan 100, sisi kreditnya perlengkapan berkurang 100. Kenapa 100? Karena perlengkapan kita awalnya 2 juta. Perlengkapan kita awalnya 2 juta, yang masih tersisa adalah 1.900.000. Berarti yang terpakai yang menjadi beban adalah sebanyak 100 dan perlengkapan itu berkurang sebanyak 100. Lalu yang kedua, jurnal penyesuaiannya, debitnya adalah beban penyusutan peralatan, sisi kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini kalau dia penyusutan jurnalnya seperti ini, ada 2, beban penyusutan 1, akumulasi penyusutan 1. Yang mana nanti beban penyusutan ini masuk ke dalam laba rugi, sedangkan akumulasi depresiasi penyusutan ini masuk ke dalam neraca. Lalu ini adalah pencatatan bunga yang belum tercatat itu, lalu harus kita buatkan jurnal penyesuaiannya, debitnya beban bunga, kreditnya hutang bunga sebanyak 240 juta. Nah, dari situ sudah bisa kita buatkan neraca lajurnya atau worksheetnya. Ibu rasa saudara sudah bisa ini ya. Neraca lajur 10 kolom. Nah, ini ya. Kita buatkan ini nama akun, ini neraca saldo, berarti kita ulang menuliskan kembali neraca saldo yang awal tadi ke sini. Ini penyesuaian yang telah kita buatkan di atas tadi yang 3 buah itu kita masukkan angka-angkanya ke sini. Ini saldo setelah disesuaikan. Saldo setelah disesuaikan berarti kita lihat apakah dia ada penyesuaian. Kalau ada, berapa nilainya sekarang? Seperti yang perlengkapan kantor ini, awalnya di neraca saldo nilainya adalah 2 juta, ini dalam jutaan ya, kurang nolnya 3 lagi nih. 2 juta, ternyata yang telah terpakai sebanyak 100.000, maka yang tersisa adalah 1.900.000. Nah, itu maksudnya ya. Jadi sudah disesuaikan dia, saldo yang disesuaikan, sudah disesuaikan kembali berapa angka yang betulnya. Nah, lalu sampai di sini. Nah, kita lihat aja dari awal ini dia nama akun sampai ke sini dia sama seperti neraca saldo. Angka-angkanya juga ini adalah angka yang ada di dalam neraca saldo. Ini jumlahnya yang ada dari angka di neraca saldo. Nah, sekarang kita masukkan jurnal penyesuaiannya lagi. Kita lihat tadi ada beberapa yang disesuaikan. Pertama adalah pemakaian perlengkapan, di mana debitnya beban perlengkapan dan kreditnya perlengkapan. Maka kita tuliskan karena beban perlengkapan perlengkapan belum ada, kita tuliskan di sini beban perlengkapan debit, karena itu kan jurnal penyesuaiannya dia berada pada debit, sedangkan sisi kredit yang akan berkurang adalah perlengkapan senilai 100. Maka ini dia yang akan berkurang. Lalu jurnal penyesuaian selanjutnya adalah beban penyusutan peralatan, akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan peralatan. Itu kedua-duanya tidak ada di atas tadi. Maka kita tuliskan di sini kedua-duanya, di bawah nih kita tuliskan karena tidak ada di atas, tuliskan semuanya. Beban penyusutan 120, akumulasi penyusutan 120. Dia tidak bisa langsung mengurang kepada peralatan, dia tersendiri harus buatkan akumulasi penyusutan peralatannya. Lalu yang ketiga lagi adalah ada beban bunga dan hutang bunga. Nah, beban bunga sebelumnya juga sudah ada yang namanya akunnya beban bunga. Tinggal kita tambahkan saja lagi di sini beban bunga satu lagi yang belum dicatat sebanyak 240. Hutang bunga belum ada lagi akunnya, maka kita tuliskan di bawah ini akun tersendiri yaitu hutang bunga. Lalu kita jumlahkan, jumlahnya debit dan kredit harus sama sebanyak 460. Saldo yang disesuaikan lagi sama yang seperti Ibu bilang tadi, saldo disesuaikan berarti ini adalah setelah penyesuaian berapa angkanya lagi yang ada. Nah, kita tuliskan ternyata ada perubahan di perlengkapan, lalu ada perubahan juga di nilai dari beban bunga, sekarang menjadi 1.140. Lalu ada penambahan, sekarang ada pemakaian perlengkapan, beban pemakaian perlengkapan, ada beban penyusutan, ada akumulasi dan ada utang bunga. Itu penambahan dari saldo yang telah disesuaikan. Nah, saldo yang disesuaikan ini, angka-angkanya ini nanti kita pilah-pilah mana dia yang masuk menjadi
laporan laba rugi, mana dia yang masuk menjadi neraca. Hasil usaha, maksudnya hasil usaha atau laporan laba rugi, mana yang masuk ke dalam neraca. Yang mana yang masuk ke dalam hasil usaha atau dalam laporan laba rugi adalah semua pendapatan dan semua beban. Itu kita hitung dia ke dalam perhitungan laba rugi atau hasil usaha. Nah, kita lihat mana dia yang menjadi pendapatan. Pendapatan di sini adalah partisipasi jasa pinjaman. Itu adalah pendapatan bunga kita. Nilainya adalah 3.600.000. Lalu pendapatan selanjutnya adalah partisipasi jasa provisi sebanyak 2.400.000. Hanya dua itu saja pendapatannya. Nilainya menjadi 6 juta. Sedangkan beban banyak, bebannya banyak. Pertama mulai dari beban bunga, macam-macam ya, ada beban gaji, beban bunga, beban pemakaian perlengkapan, beban penyusutan. Nah, itu semua. Jumlahnya adalah 2.560.000. Lebih banyak pendapatan dibandingkan dengan beban, artinya dia berlaba sebanyak 3.440.000. Dari mana datang angkanya? Kita kurangkan. 6 juta kurang 2.560 dapatnya 344. Maka sekarang sudah sama, harus sama ya, kalau tidak berarti dia salah. Sekarang neraca lagi. Neraca berarti apa-apa yang tidak ada yang kita masukkan ke dalam laba rugi, semua pindah ke dalam neraca. Ya, jadi laba rugi isinya atau hasil usaha isinya adalah beban dan pendapatan. Selain dari itu, semua kita pindahkan ke dalam neraca kembali. Nah, saldo yang disesuaikan ini kembali kita tulis di sini semua nilai angka dari setiap akun yang merupakan pendapatan dan bukan merupakan beban. Kembali tuliskan di sini. Ini sisi debitnya, ini sisi kreditnya. Mungkin ada penambahan di sini karena di sini ada utang bunga dan ada akumulasi penyusutan. Ada penambahan dibandingkan yang neraca saldo awal tadi. Nah, ini dapat angkanya ada selisih ini, debitnya 186.800, kreditnya 183.360. Kita harus samakan menjadi 186.800. Maka selisihnya itulah yang kita catat sebagai sisa hasil usaha atau laba di sini ya, labanya. Jadi di neraca juga nanti akan dituliskan itu menjadi laba ditahan atau laba pada periode tersebut. Nah, itu worksheetnya. Jadi angka laba ini sisi kiri sisi kanannya dia harus sama ya. Kalau berbeda berarti salah. Kalau seandainya rugi maka dia berada pada sisi sini. Kalau dia laba maka dia berada pada sisi kiri satu kanan satu. Nah, setelah kita buatkan worksheetnya, kita buatkan laporan keuangan yang lain-lainnya lagi. Pertama adalah kita buatkan perhitungan hasil usahanya atau laba ruginya. Nah, ini dia laporan perhitungan hasil usaha periode 2 bulan, yaitu periode April dan Mei dalam rupiah. Kita tuliskan seperti ini, partisipasi bruto anggota, yang mana isi dari partisipasi bruto anggota itu adalah partisipasi jasa pinjaman 3.600.000, partisipasi jasa provisi 2.400.000. Mana di angkanya? Nah, ini dia. Partisipasi jasa pinjaman 3.600.000, partisipasi jasa provisi 2.400.000. Kita tambahkan. Nah, maka total partisipasi brutonya adalah 6 juta. Artinya pendapatan semua adalah 6 juta. Lalu kalau kita kurangkan dia dengan beban bunga tadi 1.140.000 yang ada di dalam worksheet tadi, maka itulah yang disebut dengan partisipasi neto. Partisipasi netonya 4.860.000. Jadi partisipasi neto itu adalah partisipasi bruto dikurang dengan bunga. Nah, selain dari dengan beban bunga, beban-beban yang lain juga ada. Beban operasi ada tadi kan, namanya beban gaji, beban penyusutan, beban pemakaian peralatan. Kalau seandainya besok atau nanti atau ada di latihannya ada beban sewa, ya beban sewa. Kalau ada beban listrik, air, maka itu semua juga dimasukkan ke dalam beban operasi ini. Beban operasi totalnya di sini 1.420.000. Maka laba sisa hasil usahanya adalah 3.440.000. Jadi ini adalah menjabarkan worksheet tadi ke dalam bentuk laporan perhitungan hasil usaha. Nah, harus sama dengan angka yang ada di worksheet tadi. Worksheet tadi kan labanya 3.440. Selanjutnya adalah neraca. Neraca juga begitu. Worksheet yang ada pada sisi kanan itu kita pindahkan ke dalam neraca. Laporan perhitungan ini bukan perhitungan hasil usaha judulnya. Ini laporan neraca judulnya nih. Neraca. Aktiva, pasiva. Semua aktiva letakkan di sisi kanan, semua pasiva letakkan di sisi kiri.
totalnya harus sama. Jadi ini kas, ini piutang, ini perlengkapan tinggalnya lagi adalah 1.900.000. Ini peralatan, yang mana ini terakhir adalah ada akumulasi. Akumulasi ini kita kasih tanda kurung karena dia mengurang dari nilai peralatan ini. Tidak bisa langsung kita tuliskan di sini 21 juta 180, tidak bisa begitu, tapi dia dibuatkan tersendiri akumulasi penyusutan peralatan. Maka total aktiva adalah 186.680. Pasiva juga begitu, semua hutang kita tulis dan semua modal juga kita tulis. Yang mana modal di sini adalah ada simpanan sukarela, ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Kenapa nih terbalik-balik, Bu? Karena ya kita lihat ini yang utang-utang yang lancarnya dan ini yang agak tetapnya. Utang bank itu kan tetap. Simpanan pokok, simpanan wajib itu masuk ke dalam modal. Nah, ini adalah SHU periode berjalan atau laba sisa hasil usaha yang periode yang tadi itu yang 3.440. Angka dari laba rugi itu kita tuliskan sini. Baru angkanya sama. Sisi debit, sisi kredit sama. Ada beberapa lagi laporan yang harus kita buatkan. Cuma kalau seandainya saudara langsung membuatnya semua, mungkin nanti saudara akan bingung karena terlalu banyak. Mungkin untuk pertemuan kali ini, saudara kembali membuatkan mulai dari perkiraan, akun perkiraan atau jurnal umum dengan soal yang baru. Bukan menyambung soal yang kemarin, tapi soal yang baru. Lalu saudara buatkan buku besarnya masing-masing. Lalu saudara buatkan jurnal penyesuaiannya, karena nanti juga akan dituliskan beberapa ayat untuk disesuaikan. Lalu saudara buatkan kertas kerja, setelah itu saudara buatkan laporan hasil usaha dan juga neracanya. Nah, itu yang akan kita latihankan nanti. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, silahkan. Tapi Ibu rasa ini semua materinya sudah pernah saudara pelajari. Cuma ini lebih kepada bagaimana kalau koperasi dia menerapkan sistem akuntansi itu, bagaimana cara mencatatnya. Tapi kalau seandainya ada yang mau bertanya, silahkan. Nanti kita coba latihan dengan soal yang baru. Demikian Ananda, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.